sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seberapa banyak kita bersuka cita di malam hari ini di tempat ini, bisa lambaikan tangan kita, amin. Kita ada bertemu di acara Reminiscing the Memories of Life with Marvel. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu. Ada yang datang dari tempat yang paling jauh? Bisa lambaikan tangan. Yang paling jauh, coba di meja ini paling jauh dari mana ya Bapak Ibu? Kudus, Solo. Kudus, Solo. Coba kita cari lawan yang paling jauh ya Bapak Ibu. Jogja. Dari Jogja ada yang lebih jauh lagi? Paling jauh? Berok. Ada yang paling jauh, lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara? Gemolong, katanya Gemolong. Ada Gemolong, keluarga Gemolong bisa angkat tangan. Wow, Gemolong ini cukup jauh. Ungaran ada. Dari Jepang, ada dari Jepang. Jerman juga ada ya, Jerman ya. Jejer Kauman. Oke, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat 7a berkata bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Berarti kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang saya ulangi ya. Amsal 10 ayat 7a, kenangan kepada orang benar mendatangkan apa Bapak Ibu Saudara? Paling seneng orang kalau suruh ngomong berkat. Jadi kesimpulannya adalah kita ada di tempat ini adalah orang-orang yang enggak dengar. Biasanya kalau ngomong begini paling seneng ya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kita di tempat ini adalah orang-orang yang sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Wow, luar biasa. Hari ini bukan tentang kisah sedih atau apa, tapi hari ini kita mau happy, kita mau bergembira bersama. Saya mewakili keluarga mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Saudara yang jauh-jauh udah bersedia datang ke tempat ini. Terima kasih ya. Oke. Malam hari ini kita memulai acara kita. Pada malam hari ini saya undang untuk sepatah dua patah kata dari pihak keluarga. Oh ya, kita berdoa dulu ya katanya. Yuk kita berdoa dulu yuk Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, di malam yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh berkumpul, keluarga besar, teman-teman, kerabat, handai taulan dari Bapak Markus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Bukan untuk bersedih, kami mengenang memori tentang anak kami, saudara kami, keponakan kami, teman kami, sahabat kami, Marvel. Kami bersyukur dan berterima kasih buat Marvel yang pernah hadir di dalam setiap hidup kami, menghiasi kisah hidup setiap kami, dan kami bersuka cita Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya Marvel sudah di surga bersuka cita, dan dia boleh melihat ada begitu banyak orang yang mengasihi dia. Ada begitu banyak keluarga saudara yang begitu punya kenangan yang baik, begitu punya kenangan yang indah tentang Marvel. Kami percaya Marvel sudah bahagia bersama Tuhan Yesus di surga. Kita percaya bahwa
Marvel ada di tempat ini memuji dan menyembah di surga bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami memulai acara Reminiscing the Memories of Life with Marvel pada malam hari ini. Di dalam satu nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Papa dari Marvel. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya memutuskan untuk acara hari ini itu sebetulnya secara pribadi saya tidak kehendaki. Karena selama sepeninggal Marvel itu banyak pertanyaan di hati yang tidak terjawab. Bahkan mungkin kalau diteruskan saya bisa menyangkali iman percaya saya. Tapi saya bersyukur saya dan kita semua itu punya yang namanya Roh Kudus yang selalu mendampingi ketika saya dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Walaupun sudah banyak teman-teman, kenalan, bahkan hamba-hamba Tuhan, dan saya cukup berterima kasih karena mereka juga mengatakan tidak mudah menghadapi ini. Tidak ada yang bilang sabar, bersyukur itu enggak, tapi rata-rata mereka semua mengatakan tidak mudah. Dan ketika Vivi mengatakan, "Pak, 3 Maret 1 tahun di Marvel." Itu loh. Family nanya ke ada acara enggak? Kemudian istri saya Vivi pakai nama Elis juga ditanyai teman-teman Marvel. Istri-istri Marvel tuh menanyakan, ada acara enggak? Di situ saya mulai berpikir kembali, Tuhan, gimana ada acara? Itu saya enggak jawab. Ketika jauh-jauh ditanyain gitu, saya belum berani menjawab. Tapi ketika pemilu kemarin, coblosan itu, saya percaya sih segala sesuatu dalam kehidupan kita itu bukan kebetulan. Tapi memang Tuhan itu pakai di setiap saat dan pakai segala cara itu untuk menyatakan kehendaknya. Di TPS yang biasanya saya banyak yang tidak kenal karena paling tetangga-tetangga itu 1, 2, 3 yang kenal satu RT. Itu tiba-tiba hadir seorang pribadi yang cukup kenal. Bahkan ya seperti keluarga kita sama Pak Anon. Itu Pak Henok, Pak Anon. Itu kebetulan beliau gembala di Ngesrep, GPT Ngesrep. Singkat cerita, di tengah menunggu giliran, walaupun kita itu tidak bisa satu bangku, tapi dia ada di depan saya. Dia nengok ke belakang, dia cuma bilang, "Pak,
kuat ya Pak. Itu Marvel itu yang dulu pernah kita ketemu itu ya, waktu kita ketemu di rest area. Oh iya Pak, waktu itu kita sama-sama menengok, dia menengok anaknya, saya juga ketemu di rest area. Kata-kata yang membuat saya tertegun, dia bilang, itulah Tuhan Pak, Marvel luar biasa. Pengabdiannya sudah melebihi dari kita. Di situ saya berpikir, terus kata-kata itu terus terngiang. Pengabdiannya Tuhan lihat sudah cukup, dan itu lebih dari kita yang masih diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian seperti yang Tuhan kehendaki. Di situ kemudian saya banyak banget ingat masa lalu yang memang ajaib. Ketika saya ingat ya, Marvel itu sebagai anak memang tidak merepotkan. Dia kalau pergi, kalau lapar dia bilang, aku lapar. Kalau dia ngantuk, dia tidur. Bangun, ndak rewel. Lapar ndak rewel. Ngantuk juga ndak rewel. Saya ingat ketika kecil, waktu itu pernikahannya Teguh ya, yang Marvel datang sama Ngkong. Itu Marvel masih kecil. Dia cuman bersama Mak dan Kong itu pergi ke Gemolong. Itu juga tidak merepotkan. Jadi di situ kemudian saya ingat masa kecil itu Mak Ciam sebelum pulang itu kalau ketemu Marvel juga bahagia. Marvel bisa nyanyi dalam keterbatasannya yang kelucuannya. Kemudian Mak Gui itu juga Marvel selalu ingat. Dan kebetulan ini Kong Lin juga wajahnya tuh, lihat Marvel. Nanti kalau saudaraku bisa lihat, ini masa kecil Marvel. Dan ketika dia sekolah, dia tidak pernah bilang nyontoh. Dan teman-teman Marvel juga saya lihat dia juga tidak terpengaruh sama lingkungan, walaupun teman-temannya itu ngajak macam-macam, tapi dia bisa berkumpul. Dan terbukti juga dia bisa merukunkan istri-istrinya ya. 6 istri bisa rukun, yang di sini hadir 4 orang, tuh luar biasa. Jadi saya tuh kepikir ketika pengabdiannya itu sudah Tuhan lihat sudah cukup. Dan Tuhan itu seperti yang Bu Anon tadi bilang, Tuhan itu mengendaki persembahan yang sempurna. Walaupun Marvel ini memang jauh dari sempurna, tapi yang terbaik. Dan itu memang berat. Saya bukan seperti Abraham yang bisa mempersembahkan yang terbaik. Tapi saya percaya, ketika saya ingat itu semua, saya ngomong sama Vivi, ya wis, adain ucapan perayaan, tapi bukan pakai melo-melonan. Saya mau tarik iman percaya. Karena dalam perenungan saya, semenjak Marvel dipanggil pulang, itu saya
benar-benar berpikir, mencari, tidak ada berita yang memberitahu atau menyatakan atau pernah bercerita kehidupan setelah kematian. Dan tidak ada kecuali satu. Di Alkitab, Yesus yang pernah mati dan bangkit dan cerita. Nah, ketika Pak Henok ngomong seperti itu, seakan-akan ada satu pencerahan di pikiran saya. Bahkan sampai tadi malam itu saya mau tidur, saya buka HP, kok tiba-tiba keluar itu rasul-rasul dari Matius, yang banyaklah, ada berapa ya itu? Lebih dari 5 rasul itu diceritain di situ yang menjadi martir dan mati. Matinya itu mengerikan. Rasul Yohanes yang terakhir yang diizinkan sampai tua ya Pak Non. Dia sempat juga digoreng dan ternyata juga masih hidup. Dan kemudian dibuang ke Pulau Patmos dan menuliskan kitab Wahyu. Di situ saya mulai berpikir, kalau seandainya firman itu bohong, seandainya Yesus itu bohong, seandainya kebangkitannya itu bohong, mana mungkin sekian abad setelah itu berlalu pengikutnya tambah banyak. Di situ saya mulai berpikir, saya minta ampun bahwa memang kedaulatan Tuhan dan kebesaran Tuhan itu tidak akan mampu kita cari dengan pikiran kita yang terbatas. Jadi saya ngomong sama Vivi sama Elis bahwa kita harus tarik peristiwa Marvel ini, kita harus pahami peristiwa Marvel ini, tidak cuma memakai pikiran kita yang terbatas, tapi kita harus pakai iman kita, percaya. Saya tambah sedikit. Peristiwa 1 tahun yang lalu ketika Marvel sakit, itu tepat di hari ini, di tanggal 3 Maret 2023 pagi, ketika saya mandi, itu saya dengar, saya yakin ada yang ngomong, kamu hari ini ulang tahun, kamu minta hadiah apa? Pertanyaan itu 3 kali baru saya jawab. Saya pikir ini pikiranku, tapi kok itu 3 kali saya ngomong, Tuhan, apa ini kowe tanya ambek aku? Nek kowe tanya ambek aku, ya aku kepengen supaya Marvel ini bener-bener bebas dari sakit penyakitnya, sembuh. Lah pikiran saya tuh bebas sembuh. Dari situ pertanyaan itu sebetulnya tidak sesingkat itu. Karena aku diomongin gini, kamu kan selama seumur-umur tidak pernah toh dirayain ulang tahunmu. Ini ada kakak saya boleh tanya, seumur-umur saya baru dirayain ulang tahun itu sekali, ketika kelas 5 SD, saya masih ingat. Dan ketika hari itu saya betul-betul bahagia keluar dari kamar mandi. Dan ketika waktu itu ketemu sama Elis, sama Vivi hari itu kok rasanya ada sukacita di hati. Dan Marvel keadaannya itu relatif lebih baik ya Bet, dari hari-hari sebelumnya. Itu membuat sukacita. Bahkan jam 11 malam ketika saya pulang ke rumah itu masih ada perasaan yang benar-benar nyaman di hati. Elis pun juga mengatakan waktu itu, nih kelihatannya malam ini kita bisa tidur nyenyak.
Marvel hari itu bisa ngucapin selamat loh sama aku. Bisa manggil Pak, selamat ulang tahun. Walaupun pakai tulisan karena dia ada ventilator. Nyelamati Papa. Untuk. Ya, itu bisa. Saya pikir wah, Tuhan, puji Tuhan. Besok Marvel lepas ventilator. Bayangin, sehari pengalaman pribadi seperti itu. Tiba-tiba jam 11 lebih sampai rumah, belum mandi, belum apa-apa, ditelepon bahwa Marvel kritis. Dan di tengah jalan sudah dikatakan sempat berhenti. Tidak gampang loh, saudaraku. Peristiwa seperti ini terurai sampai saya memutuskan hari ini ngadain peringatan Marvel, 1 tahun Marvel. Itu tadi yang mendasari saya dari pergulatan. Kemudian saya diingatkan bahwa Marvel itu sangat berperan mempererat tali silaturahmi keluarga besar kami. Dan saya terima kasih kalau keluarga Lee Eng Ju itu banyak mewarnai kehidupan Marvel. Marvel sering kali bicara banyak tentang kekeluargaan. Juga dari keluarga Lee Taek Swi, Marvel itu betul-betul bisa menjadi apa ya, penyambung. Dan saya pikir setelah saya merenungkan begitu banyak dan akhirnya saya menyerah, Tuhan ampuni aku mau pakai iman percayaku bahwa saat ini Marvel yang terbaik. Karena memang pengabdiannya sudah cukup. Ketika orang tua saya masih hidup, papi mami, itu saya belum kenal keluarga Lee Eng Ju. Betul ya Cik Liu? Saya tahunya cuma Cik Liu. Tapi ya karena Marvel ini loh, sampah. Cari toh Pak, papai Kong Ju yang di Rembang. Itu Marvel, saudaraku. Cari Pak. Karena engkongnya Marvel itu pernah cerita, papi pernah cerita bahwa engkong itu dikubur di Rembang. Kemudian kita cari bersama dan akhirnya ketemu. Waktu itu saya cari bersama Bowo. Itu Marvel ikut ya, Bo? Ikut ya. Dan Marvel bilang, kan sudah rata gitu. Ini piye ini? Ya dibaguske toh Pak. Dibaguske wong ningkong. Nah, itu loh. Nah, dibilang masih kecil, sebetulnya dia juga masih kecil. Tapi rasa persaudaraannya, rasa kasihnya itu memang menurut aku luar biasa. Dia tidak pernah punya musuh. Kalau kita pergi kemudian pas Idul ada kurban ya, itu dia lihat kambing-kambing itu dia bilang, kasihan ya, mbok dibeli kambingnya Pak, dibeli mbok taruh mana segitu banyaknya. Itu ekspresi kasihnya Marvel itu menurut saya memang luar biasa. Saya juga enggak tahu kok bisa dia begitu kasih. Sedangkan saya sendiri cukup keras dan mamahnya itu juga keras. Tapi Marvel itu kok menurut saya tuh lembut. Betul enggak? Nah, dia Marvel itu betul ya? Tuh istrinya katakan iya, betul. Jadi saya berpikir, Tuhan,
memang Engkau tahu lebih dalam daripada aku. Udah aku nyerah. Tidak ada yang bisa menceritakan kepada aku kehidupan setelah kematian, kecuali aku harus percaya kebenaran firman-Mu. Karena hanya satu-satunya orang yang pernah mati dan pernah hidup kembali itu ya Yesus. Disitulah saya putuskan hari ini tidak ada acara tangis-tangisan. Saya ngomong sama Vivi, walaupun berat, saya akui berat. Tapi puji Tuhan, saya berhasil untuk sharingkan ini kepada saudara-saudaraku semuanya. Jadi kalau kita mau mengenang Marvel, saya mau tekankan malam hari ini. Tidak ada yang pernah bisa bicara atau cerita kepada kita kehidupan setelah kematian. Kecuali cuma satu nama. Yesus yang 100% manusia dan yang juga 100% Allah. Cuman Dia yang pernah mengalami dan bisa bercerita kehidupan setelah kematian, bahkan menjanjikan kehidupan kekal. Terima kasih. Sekian sharing saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita bisa kasih support buat keluarga Bapak Markus dan Ibu Vivi dan Elis. Kita bisa kasih tepuk tangan buat mereka. Sekali lagi lebih dahsyat lagi buat mereka support. Mereka sudah menang. Bisa ikuti kata-kata saya ya, sebagai bentuk support buat keluarga ini. Ko Markus. Yuk, 1, 2, 3 katakan. Ko Markus, Ci Vivi, Elis, we love you. Ambil gini dong. We love you. We support you. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Tuhan Yesus ada di dalam keluarga mereka. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama malam hari ini. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati di tempat ini. Amin. Kami rindu Tuhan tempat kediaman-Mu. Kami rindu selalu intim di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari kita bersama nyanyikan pujian. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu
dan Rajaku. Pujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Pujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang berbahagia, kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Kami rindu tempat kediaman-Mu. Kau ada di tempat ini Tuhan, bersama kami. Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, dan kami mau katakan kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Muji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur. Oh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi yang terbaik katakan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan malam hari ini Kau ditinggikan, Kau dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri yuk. Boleh kasih tos kiri kananmu. Katakan, aku melihat kemuliaan Allah di wajahmu. Katakan, berikan senyum yang terbaik. Aku melihat kemuliaan Tuhan di wajahmu di tempat ini. Haleluya. Boleh tepuk tangan, boleh bebaskan rohmu, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Dia bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu dalam hidupku. Seluruh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku
Mari lambai-lambaikan tangan, katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkati ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Wow. Mari katakan, kami tidak pernah ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin. Oh, tuntunannya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, rasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Wow. Dia membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Katakan haleluya. Mari katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay. Dia bawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari katakan haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik di dalam hidup kita, amin. Seringkali kita tidak mengerti, tapi ketika endingnya kita tahu bahwa rancangan Tuhan justru yang terbaik atas hidup kita, amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab kejadian kami ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi, walaupun berat lidah bibir kami mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Dahulu, sekarang dan selama-lamanya Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan
melihat, Dia jadikan semua. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus mendengar, oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, ibadah syukur mengenang 1 tahun Marvel kembali bersama dengan Tuhan. Malam hari ini kami penuh sukacita, mengingat kenangan yang manis yang kami tangkap, kami peroleh, dan juga kami nikmati kenangan dari hidup seorang Marvel. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun dan memberkati kami. Urapi hamba dan jadikan hamba ini saluran berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita patut bersyukur menyaksikan papa mama dari almarhum dan juga cici dari almarhum yang mendapatkan kekuatan luar biasa dari Tuhan. Tentu semua ini adalah anugerah Tuhan, dan tentunya kekuatan dan penghiburan itu tidak hanya dirasakan papa mama dan cici dari Marvel, tetapi izinkan saya untuk kopas, istri-istrinya juga bahagia malam ini. Kita semua juga bersukacita karena Marvel. Satu ayat yang akan saya baca, saya akan mengikuti ayat yang telah terpampang di depan ini, sangat menantang dan menarik bagi saya. Amsal 10 ayat 7a. Amsal 10 ayat 7a. Demikianlah firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kenangan
kepada orang benar mendatangkan berkat. Entah berapa ratus tahun antara kitab Amsal dengan zaman hidup Yesus. Tentu itu diperkirakan antara 700 sampai 900 tahun sebelum Kristus. Tetapi dari sini kita juga bisa melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Amsal ini nampaknya benar-benar firman Tuhan itu ya dan amin. Amsal memang masuk dalam kitab puisi, masuk dalam kitab syair, masuk dalam kitab yang namanya Song of Song. Pujian di atas segala pujian, nyanyian di atas nyanyian. Hebat, hebat. Ini tercatat, diucapkan, tertulis jauh sebelum pada zaman Yesus, jauh sebelum pada zaman Rasul Yohanes yang tadi sedikit disitir oleh Bapak Pendeta Markus. Materi khotbah saya sudah disinggung oleh Pak Markus. Tapi tidak kebetulan, karena di depan ini ada ayat yang sangat cantik sekali. Dan ada kaitannya dengan apa yang telah disitir oleh Pak Markus berkaitan dengan Rasul Yohanes. Pak Markus, Isa Klop ini. Saya tidak tahu ini apa Pak Markus ke depan jadi pendeta juga ini. Wah, Isa Klop ini dalam hati saya. Wah, luar biasa Tuhan ini. Ya, sedikit meringankan tugas saya malam ini Pak Markus. Jadi barangkali khotbah saya rencana sih 3,5 jam ya rencana saya itu. Tapi kali ini ya sudahlah, karena Pak Markus sudah menolong saya, mungkin tinggal 15-20 menit saja. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ini ayat tidak kebetulan. Permisi, sekalipun ini dicari-cari oleh panitia, entah itu keluarga, untuk dicocokkan dengan event yang kita laksanakan malam hari ini. Tetapi ini tuntunan Tuhan Pak Markus dan Bu Markus. Dan juga Noni Elis. Gak kebetulan ini. Karena berkaitan dengan kenangan, Alkitab juga mencatat dan memerintahkan supaya kita mengenang orang-orang benar. Karena Alkitab juga memerintahkan supaya kita mengenang orang-orang benar. Kalau dalam sejarah perjuangan bangsa kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, sang proklamator bangsa, yang disingkat dengan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Kalau ini ditarik benang merahnya dengan ayat ini, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, itu benar-benar yes, amin. Ya, oke, enggak apa-apa, tenang aja Bu. Ini pokoknya kalau di gereja sedang beribadah, HP bunyi, yang di mimbar itu harus tenang. Jangan kemudian cepat pateni tambah merusut itu nanti. Ya. Jadi pengalaman saya di mimbar gereja Pringgading itu, kalau udah saya khotbah ada bunyi HP, duli. Saya bilang, tenang Bu, tenang. Sebab kalau cepat pateni tambah reso mati-mati kuwi biasane. Enggak apa-apa ya, oke baik ya. Nah, bukti yang pertama ini begini. Apa yang disampaikan Amsal ini dikonfirmasi dan dipraktekkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Kalau kita masuk dalam peristiwa perjamuan malam, ini perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus mengambil roti dan mengangkatnya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian.
perbuatlah hal ini setiap kali kamu makan untuk mengingat akan aku. Hebat. Ini loh, Alkitab kita ini tidak ada yang saling bertentangan. Ketika Yesus mengangkat roti, ia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah hal ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan, kenangan akan kasihku. Waduh. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan. Apa kata Yesus? Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah hal ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Wah. Hebat ini. Dan itu ditangkap oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid menangkap pesan Tuhan dan itu dilakukan. Sehingga ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga, hal itu benar-benar dilakukan. Karena itu perintah Tuhan, makanya masuk dalam jajaran atau kelompok sakramen yang namanya perjamuan kudus. Yang tujuannya adalah untuk mengenang Kristus dengan karyanya yang menyelamatkan kita. Sehingga perjamuan kudus itu dalam gereja mula-mula itu nyaris dilakukan setiap kali mereka bersekutu. Dengan cara apa? Memecahkan roti bersama-sama. Berlanjut dengan kehidupan para murid, di mana dia pelayanan, dia selalu menyertakan dalam pelayanannya itu dengan melakukan sakramen yang namanya perjamuan kudus. Lalu setelah mereka mengenang apa yang diperbuat Kristus di atas kayu salib, tubuhnya yang dipecah-pecahkan, seperti halnya roti yang ada di tangan di saat perjamuan malam itu, darahnya yang telah tercurah, sebagaimana cawan yang diminum bersama-sama pada saat perjamuan malam itu, di atas kayu salib itu telah diperbuat Kristus. Peristiwa salib itulah kita peringati dengan sakramen perjamuan kudus. Dampaknya murid-murid Tuhan mendapatkan berkat, kekuatan iman yang luar biasa. Ini enggak bohong, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat ini enggak bohong, enggak hoax, betul-betul nyata. Berkat yang diterima oleh murid-muridnya adalah berkat kekuatan iman. Wah. Oke, karena waktu, ini poin yang pertama. Ketika mereka mengingat Kristus yang mati di atas kayu salib, sampai dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Murid-murid Tuhan dan gereja mula-mula mendapatkan kekuatan iman. Sampai sekarang ini perjamuan kudus tetap memberikan kekuatan iman kepada kita. Ini enggak bohong. Oke, berikutnya. Ini tadi mengenang Kristus dan karya salibnya yang memberikan kekuatan iman luar biasa. Yang kedua, dalam kitab Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Kata-kata positif semua ini ya. Baik jeripayahmu, ketekunanmu,
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Inginnya itu kebaikan. Semua orang harus baik. Ini masih kebaikan. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sampai teliti. Ini pendeta asli atau pendeta palsu. Ini rasul asli atau rasul palsu. Wah, itu anugerah itu zaman itu. Karena banyak nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu pada masa itu. Tetapi ini jemaat Efesus. Ini judulnya di atas itu, kepada jemaat di Efesus. Ada apa ini? Sampai mereka bisa membedakan, ini model yang ini pendeta tenanan ini. Ini kayak ngono kuwi, wis pendeta palsu kuwi, wis. Iki pendeta tenanan, iki pendeta palsu. Iki nabi palsu, ini nabi yang asli, ini pengajar asli, ini pengajar palsu. Wah, sampai seperti itu, hebat. Berikutnya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dapat berkat karunia membedakan roh, ibaratnya seperti itu. Terus, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat Efesus. Berkat yang begitu banyak. Berkat apa saja tadi? Bekerja dengan tekun, bekerja dengan baik, berkat hikmat marifat untuk membedakan roh-roh palsu dan roh-roh yang asli. Nabi palsu, nabi yang asli. Hamba Tuhan palsu dan hamba Tuhan yang asli. Ini berkat. Sampai dikatakan sabar, ini juga berkat. Menderita oleh karena nama Tuhan, ini juga berkat kekuatan. Ini jemaat Efesus. Jemaat Efesus dapat berkat sebanyak ini dari mana? Tiba-tiba dalam bekerja baik, dalam bekerja tekun, bisa membedakan ajaran palsu dan ajaran yang murni. Nabi palsu dan nabi yang asli, hamba Tuhan yang palsu dan hamba Tuhan yang asli. Sabar sampai mau menderita demi nama Tuhan. Ini kekuatan berkat dari mana ini? Ini tidak lepas jemaat Efesus ini juga mengenang orang benar. Mengenang orang benar. Siapa yang dikenang orang-orang Efesus ini? Tak ngutip Pak Markus saya ya. Jemaat Efesus ini ternyata mengenang Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan. Setelah Rasul Yohanes digoreng hidup-hidup dengan minyak yang mendidih gak mempan, Kaisar Romawi gak terima, pindah saja ke Pulau Patmos, jadikan tenaga rodi biar menderita mati di sana. Buang Pulau Patmos, permisi. Saya tidak tahu ide munculnya Pulau Nusa Kambangan apa gara-gara di Alkitab ada Pulau Patmos, lalu ada ide Pulau Nusa Kambangan, saya tidak tahu itu. Pulau yang serem, Pulau Patmos pada zaman Yohanes. Setelah dia menjalani rodi kerja paksa yang menyiksa dan membuat dirinya menderita, selesai itu lolos. Di usia lanjutnya menggembalakan jemaat Efesus. Ya, titik temunya di sini nih. Keteladanan Rasul Yohanes dilihat, ditangkap, ternyata bisa menyemangati jemaat Efesus. Satu, bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, mencintai ajaran yang benar, siap menderita demi nama Tuhan. Ternyata tidak jauh, gembalanya juga menderita karena Kristus. Tekun dalam bekerja, tekun dalam pelayanan,
Oleh karena itu siapapun pemimpin, entah pemimpin dalam keluarga yang namanya suami, atau barangkali pemimpin dalam sebuah institusi, marilah kita bersama-sama belajar meninggalkan kenangan yang baik, kenangan yang indah, kenangan sebagai orang yang benar. Katakan amin. Supaya apa? Supaya ketika orang lewat di atas nisan kita, mulut itu akan berkata, ini makam orang benar, ini makam orang baik, ini makam orang yang hidupnya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Wah, jangan sampai ada orang lewat di atas makam kita, orang yang tahu siapa kita, berkata kepada sahabatnya, kau tahu itu makam siapa? Gak ngerti. Orang sembarang itu ono IE masalahnya. Gak ngerti saudara. Tahu nggak? Zaman uripe nyolong pitik tonggoni. Lu jajan kan gak enak saudara. Zaman uripe utang orang bayar. Lu ora enak ini saudara. Zaman uripe jahate keluwing-luwi setan petak. Wah gak enak saudara. Jangan sampai antara kita pulang ke rumah Bapa di surga, nisan kita di atas terdapat nama kita masing-masing. Biarlah orang yang lewat mengenang siapa kita. Biar semua orang yang mengenang dan tahu kita berkata, ini makam orang baik, ini makam orang benar. Contoh terakhir, kalau tadi orang benar yang pertama adalah Yesus, yang dikenang oleh murid-muridnya, sampai murid-muridnya mendapatkan kekuatan iman luar biasa. Yang kedua adalah orang benar itu Rasul Yohanes, yang dikenang oleh jemaatnya di kota Efesus. Sampai jemaat Efesus ini dalam bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, wah, rajin dan rela menderita demi nama Tuhan. Dan yang terakhir, Sinyo Marvel, jeng jeng jeng, kayak film aja saudara. Saya kenal Marvel sejak masih kanak-kanak itu. Nggak tahu setiap kali ngantar sekolah, saya ngantar sekolah anak, Pak Markus dengan ibu ngantar anak-anak juga. Lah bolak-balik ketemu nih ngarepe pasar Bulu kok. Pak Markus nih di belakangku berusaha ngejar aku. Jejeran mobilnya. Orang balapan ceritanya. Saking bendino ketemu. Hopeng Shanghai ini masalahnya. Wah, saya pun begitu. Di depan ada kijang ijo kempling. Iki Pak Markus tak uber ganti sampai jejeran. Wes, apa yang dilakukan Marvel? Marvel tampak tenang. Waktu itu saya kira berdoa. Ternyata setiap kali diantar sekolah itu tidur nyenyak di dalam mobil. Selalu itu. Wah ini, waduh, aku nyetir, permisi, ini pendeta kurang ajar ya. Nyetir karo ingu saudara, lo turu Marveli, langsung nyetir meneh. Sing nyonya aku, Pak, biasa Marveli ku turu Pak. Lah iya kok iso yo? Ya mungkin sewengi-sewengi belajar atau piye nggak tahu saudara. Wes itu kenangan pertama. Berikutnya, satu-satunya jemaat di Pringgading berani celelean karo aku yo Marvel ya. Ketokne aku ki lagi khotbah ning mimbar besar ibadah raya itu loh.
Jemaat ini kan ya tenang dengarkan Pak Pendeta khotbah. Marvel itu dari balkon dada saya. Loh piye saudara, aku ya kayak jaim ngono saudara ya. Aku harap guyu didelok jemaat ewonan kayak gitu. Harap orang guyu Marvel gemes ke. Waduh. Dada saking akrabnya. Saking akrabnya saya dengan keluarga Pak Markus. Masih banyak kenang-kenangan yang lain. Sampai akhirnya saya mendengar Marvel masuk di fakultas kedokteran. Bagi saya kayak nggak mungkin waktu itu. Langsung turu kok sekolah dokter. Wah gak ngiro tenan. Sing tenan toh Pak Markus. Iya Pak, anakku neng kedokteran Pak. Wah nggak ngira. Belum lagi mendengar cerita prestasi yang dicapai Marvel. Keterlibatannya dalam pelayanan. Keterlibatannya dalam senat mahasiswa. Belum lagi prestasi-prestasi yang lain. Membuat hati saya ikut bangga dan senang. Melihat sahabat kecil saya, Sinyo Marvel, bisa mencapai semua itu. Malam ini kembali kepada kenangan. Percayalah, Marvel yang kita kenang bukan sosok anak yang jahat. Dia orang benar. Mana sing kaget? Selain dia orang benar, sosok Marvel yang kita kenang malam ini, sosok anak yang berprestasi, semangat pelayanan, pintar bersahabat, saking pinternya. Bocah pitu sing lanang siji Marvel dewi, kabeh cewek-cewek tur ayu-ayu, pinter bersahabat, bukan orang gagal tetapi orang berhasil. Dia orang benar. Dan percayalah, Wahyu pasal 14 ayat 13, perbuatan mereka menyertai mereka. Prestasi yang digapai oleh Marvel, kebaikan yang dicapai oleh Marvel, itu dicatat Tuhan. Perbuatan baik mereka menyertai mereka. Puluhan tahun yang lalu saya punya gembala dari Cungkwok, bahasa Mandarinya ini ya cedal-cedal gitu ya. Ya memang saya nggak bisa lah untuk Mandarin. Orang berkata bonengko cangkwoi, nggak bisa saya. Tapi dengan bahasa cedal-cedalnya, pesan gembala itu demikian. Dalam usia lanjutnya pesan kepada kami, anak-anak Tuhan, jangan sampai kita masuk surga dengan kepala gundul. Jangan sampai masuk surga dengan kepala gundul. Waktu itu saya pikir, apakah memang harus gondrong masuk surga? Kok jangan sampai dengan kepala gundul? Ternyata jangan sampai kita masuk surga tanpa mahkota. Jangan sampai masuk surga tanpa mahkota. Lalu persoalannya, siapa yang menerima mahkota? Yang setia sampai akhir dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Orang berkata keselamatan
tidak ditentukan oleh perbuatan baik, tetapi oleh anugerah iman di dalam Kristus. Yes. Lalu manfaatnya perbuatan baik ini apa? Kalau Tuhan katakan perbuatan baik mereka menyertai mereka, ini berarti apa? Ada mahkota yang disediakan. Oleh karena itu Rasul Yohanes berkata, berbahagialah, diberkatilah, berbahagialah, diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan, karena perbuatan baik mereka menyertai mereka. Seandainya di tengah-tengah kita ini Tuhan izinkan satu kata diucapkan oleh Marvel di tengah-tengah kita. Jika Tuhan berkata, Marvel, setelah kau mendengarkan khotbah pendeta Anon, kata apa yang ingin kau ucapkan? Saya percaya Marvel berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita mengenang Tuhan, mengenang Rasul Yohanes, kita mengenang kebaikan, prestasi Marvel, semuanya tidak sia-sia. Yang malas belajar, tetaplah belajar. Yang malas bekerja, tetaplah bekerja. Yang barangkali putus asa, marilah dengan semangat kita meraih cita-cita. Ada saatnya kesempatan itu di-close oleh Tuhan, sementara masih ada kesempatan. Mari semangat Marvel kita bawa, kebaikan Marvel kita teladani. Dalam upayanya Marvel merukunkan orang lain, kita ikuti dia, rukun dengan semua orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Sejenak kita berdoa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Yang masalah ini tadi yang di belakang sudah gini-gini saudara. Sekalian tepuk tangan buat Tuhan. Oke, baik. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Satu ayat yang telah kami renungkan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, bukan hoax, tetapi nyata. Oleh karena itu Kristus pun meminta supaya murid-muridnya mengenang mereka lewat perjamuan kudus. Bahkan jemaat Efesus meneladani dan mengenang Rasul Yohanes. Dan malam ini kami mengenang kehebatan anak kami, Marvel. Kami percaya semangat Marvel ada di dalam kami. Ketekunan kesetiaan Marvel ada pada kami. Kebaikan Marvel ada pada kami. Dan semua itu akan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh anugerah Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang benar. Sampai akhirnya orang akan lalu lalang di atas nisan kami. Mereka akan berkata, ini makam orang benar. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sekali lagi plus untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan pada MC. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita akan menikmati berkat Tuhan. Ada makan malam yang disediakan dari pihak keluarga. Sebelum kita menikmatinya, kita bisa berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, rahmat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari, setiap pagi kami mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Sebentar lagi kami akan menikmati berkat makanan yang sudah disediakan oleh Bapak Markus dan keluarga. Kiranya menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami. Tuhan berkati Pak Markus yang sudah memberkatinya dengan berkat-berkat yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut makanan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari silakan Bapak Ibu Saudara, makanan disediakan ada di belakang.